Pantas kalau Allah memberikan predikat yang sangat khusus dan sangat spesial kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim selamat dari percobaan pembunuhan, dibakar di ruang massal, dibakar di ruang publik, secara terang-terangan Allah berikan keselamatan. Nabi Ibrahim tidak gentar menghadapi ujian pembakaran ini dan mempertahankan kalimat tauhidnya. Ini ujian pertama. Ujian kedua tidak kalah berat. Setelah Namrud runtuh, ternyata tidak banyak juga dari umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim terusir dari Babilonia dan hijrah menuju tanah Syam, Yerusalem, Baitul Maqdis. Ujian yang ketiga, Allah berikan rasa cemburu yang begitu besar kepada Siti Sarah saat Siti Hajar mengandung anak pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ujian yang berikutnya telah dilampaui Ibrahim, berat meninggalkan anak yang telah ditunggunya selama berpuluh-puluh tahun di sebuah negeri yang asing, seperti seorang kakek meninggalkan cucunya di saat masih bayi, ditaruh di tanah yang bahkan tidak ada hasil. Ujian terakhir, dan ini ujian yang paling berat. Setelah anaknya dewasa, Allah ingin mengambilnya. Allah memerintahkan agar Ibrahim menyembelih anaknya. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum Idul Adha, momentum Idul Kurban, momentum haji tidak akan pernah bisa kita lepaskan dari sosok teladan yang agung Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sosok yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, diambilnya sebagai orang yang terdekat. Wattakhadallahu Ibrahim khalil. Bagi kita yang belum memahami bahasa Arab, mungkin membaca terjemahnya, Allah mengambil Ibrahim alaihissalam sebagai kekasihnya. Tetapi bagi kita yang memahami bahasa, akan lebih dalam lagi memahami makna ayat ini. Cinta dalam bahasa Arab diekspresikan setidaknya dalam 9 tingkatan bahasa. 4 diantaranya, yang pertama adalah al-ishq, suatu gairah, keinginan selalu ingin bertemu. Pelakunya disebut asyik, maf'ulnya disebut maksud. Karena itu kita yang hidup pada era generasi 80-an dan 90-an pasti mengenal karya sastra yang menyebutkan bila seseorang sedang bercinta kasih, dia sedang berasyik maksud. Pada tahapan ini seorang hamba selalu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fase yang kedua adalah asyauq, fase di mana tidak bisa lagi dilepaskan rasa cinta, tidak bisa lagi dipisahkan, selalu rindu bila berjarak, bila lama tidak ke masjid, jangankan 1 hari 1 jam saja ingin kembali ke masjid. Perasaan rindu yang menggebu diekspresikan dengan makna asyauq. Tingkatan selanjutnya adalah al-hubbu, cinta, di mana selalu ingin bersama,
di mana selalu ingin berdua. Inilah tingkatan cinta yang berhikmah, tidak ingin berpisah dengan Allah, selalu ingin bersama Allah. Setiap nafas, setiap detak jantungnya ingin disebutkan namanya Allah, Allah, Allah. Bukan hanya di masjid, bahkan di pasar pun tidak ingin berpisah dengan Allah. Dan tingkatan yang tertinggi adalah al-khulq. Inilah yang dimiliki Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tidak ada bahasa yang lebih tepat untuk memberi nama lain dan makna dari al-khulq kecuali meminjam sebuah kata dari seorang sastrawan. Tidak ada jarak antara aku dan dia kecuali hela nafas saja. Begitu dekat, begitu tinggi kedudukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di sisi Allah, dan begitu besar cinta Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada Allah, tidak bisa digambarkan dekatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau Allah memberikan predikat yang sangat khusus dan sangat spesial kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena begitu banyak ujian dan cobaan yang diberikan Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan beberapa perintah, dengan beberapa kalimat, dengan beberapa ujian yang telah Allah tetapkan. Nabiullah Ibrahim selamat dari percobaan pembunuhan, dibakar di ruang massal, dibakar di ruang publik secara terang-terangan. Allah berikan keselamatan. Nabi Ibrahim tidak gentar menghadapi ujian pembakaran ini dan mempertahankan kalimat tauhidnya. Ini ujian pertama, lulus. Ujian kedua tidak kalah berat. Setelah Namrud runtuh, ternyata tidak banyak juga dari umatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim terusir dari Babilonia dan hijrah menuju tanah Syam, Yerusalem, Baitul Maqdis bersama ayah, ibu, kedua istrinya Siti Sarah dan Siti Hajar, dan juga sepupunya Nabiullah Lut alaihissalam pergi meninggalkan tanah Babilonia menuju Yerusalem. Ini ujian yang kedua. Ujian yang ketiga, Allah berikan rasa cemburu yang begitu besar kepada Siti Sarah saat Siti Hajar mengandung anak pertama dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita selama ini merindukan Baitullah, merindukan Ka'bah, merindukan beribadah haji di tanah suci. Bahkan sampai antri 10 tahun, 15 tahun rindu ingin mengunjungi tanah yang suci, tanah di mana manusia yang teragung telah dilahirkan, yaitu tanah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak dari kita tidak menyadari bahwa tanah suci itu, Baitullah itu, Ka'bah itu tidak akan dibangun kembali. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan dilahirkan kalaulah Nabiullah Ibrahim tidak mengalami ujian di dalam keluarganya. Betul, secara teologis Allah telah perintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk berpindah, memindahkan Siti Hajar dan putranya Ismail ke tanah Makkah.
Tapi jangan lupa proses historisnya, secara antropologisnya, secara budayanya, semua itu terjadi karena kisruh dalam rumah tangga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siti Sarah cemburu luar biasa dan meminta Ibrahim alaihissalam dalam sejarah agar membawa Siti Hajar pergi jauh dari rumah, pecah rumah tangga yang tadinya berkumpul dalam satu rumah berpisah. Diriwayatkan dalam sejarah dan kitab-kitab tarikh, karena cemburunya Siti Hajar mengikuti kemana perginya Siti Sarah, sehingga Siti Sarah dianjurkan memakai rok yang panjang untuk menghapus jejaknya, tidak tanggung-tanggung pergi dari Yerusalem ke tanah Makkah Al-Mukarramah. Ujian yang sangat berat bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa sampai usia beliau dalam riwayat 80 tahun, riwayat lain 100 tahun. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah hamba keturunan yang salih. Ketika mendapatkan keturunan istri pertamanya diberikan ujian cemburu luar biasa, dan anaknya harus diasingkan di negeri yang sangat jauh. Inni as'antu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan sebagian anak keturunanku di negeri yang tidak memiliki pohon, gersang tandus, hanya batu dan gunung, meninggalkan seorang istri dan anak kecil. Ujian yang sangat berat bagi Ibrahim alaihissalam yang usianya sudah 100 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak dan Ibu jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, kita paham beda perasaan seorang ayah ketika anaknya, seorang ayah anaknya masih kecil, dia baru berusia 30 tahun. Beda perasaan seorang ayah ketika dia usianya sudah 40-50 tahun. Apalagi bila usianya sudah 100 tahun. Ada atifah, perasaan belas kasih yang lebih melihat anak seperti melihat seorang cucu. Dan ini harus dibawa pergi jauh dari tanah Yerusalem ke negeri yang bahkan tidak ada pohon. Bahkan para sejarawan sering mengutip secara metafor, secara hiperbolis, jangankan manusia, jin pun tidak ada di sana. Sedih, berat, tanpa bekal. Kesedihan ini tergambarkan dalam riwayat ketika Hajar bertanya, Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Nabi Ibrahim tidak menjawab. Dan rupanya ini fitrah seorang laki-laki. Bila beban pikirannya banyak, tidak akan banyak berkata, hanya bisa diam dan diam. Ibrahim, kenapa kamu tinggalkan aku di sini? Beliau tidak menjawab, hanya diam dan diam. Kita bayangkan, orang akan bedol desa, dipindahkan transmigrasi ke Lampung, ke Kalimantan saja, banyak yang tidak mau. Padahal di situ pepohonan banyak, sungai banyak, apalagi di negeri tidak ada pohon. Beliau diam. Laki-laki, kalau sudah berat bebannya tidak akan mampu berkata apa-apa. Iya. Akhirnya Hajar memahami perasaan suaminya. Beliau berkata, Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu? Baru beliau menghadap berbalik dari mana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ujian yang berikutnya telah dilampaui Ibrahim. Berat meninggalkan anak yang telah ditunggunya selama berpuluh-puluh tahun di sebuah negeri yang asing, seperti seorang kakek meninggalkan cucunya di saat masih bayi, ditaruh di tanah yang bahkan tidak ada asing. Rupanya belum berhenti ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sekarang Mekah menjadi negeri yang diberkahi, negeri yang penuh berkah,
waj'al afidatan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikan hati manusia condong kepada negeri itu, condong kepada anak cucuku, bukan hanya penduduk Mekah, bahkan orang-orang dari pedalaman Indonesia pun ingin berkunjung ke negeri itu. Negeri yang orang katakan tidak ada pohon tapi banyak buahnya. Negeri yang orang katakan tidak ada sungai, tidak ada laut, tidak ada sumber air tanah kecuali hanya sumber air Zam-Zam, tapi keberkahannya bahkan air itu sampai ke negeri-negeri itu. Itulah buah ketakwaan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ujian terakhir, dan ini ujian yang paling berat. Setelah anaknya dewasa, Allah ingin mengambilnya. Allah memerintahkan agar Ibrahim menyembelih anaknya. Pertama kali Ibrahim diuji dengan nyawanya, diancam dibakar. Seandainya beliau diuji dengan nyawanya, pasti akan berikan kembali. Tapi kali setelah dipisahkan dari anaknya, sekarang anaknya diminta untuk selamanya, untuk disembelih dengan tangannya sendiri. Bayangkan seorang kakek menyembelih cucunya, apakah tega? Bahkan nyamuk menempel di kulitnya pun tidak tega. Ini Allah memerintahkan dengan perintah yang luar biasa beratnya. Anaknya yang telah ditunggunya, satu usia sudah sepuh, sudah sangat tua, harus disembelih dengan tangannya sendiri. Beratnya pikiran Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini digambarkan betul di dalam Al-Quran. Ketika beliau berkata, ya bunayya, panggilan sangat akrab, sangat sayang kepada anak. Karena ada panggilan biasa dalam bahasa Arab untuk memanggil anak, ya bani, wahai anakku. Tapi ini panggilannya dengan panggilan yang sangat sayang, ya bunayya, wahai anak sayang. Inni ara, sesungguhnya aku. Ara dengan fi'il mudhari. Lihat perbedaan Al-Quran ketika menggambarkan mimpi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan mimpi Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika Nabiullah Yusuf alaihissalam bermimpi, Allah menggunakan fi'il madhi. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara li sajidin. Ayat, saya pernah bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Tetapi ketika menggambarkan mimpi Ibrahim, Allah menggunakan fi'il mudhari yang artinya istimrar. Inni ara, wahai anakku, saya terus melihat dalam mimpiku, padahal beliau sudah tidak tidur. Beliau sudah terjaga, beliau sudah tersadar, beliau sudah terbangun. Seakan-akan mimpi itu menghantui di dalam terjaganya. Seakan-akan beliau masih melihat mimpi. Inni ara, saya masih terus melihat. Ani abbahuka, aku sedang menyembelihmu. Panggilnya. Berat sekali pikiran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Beliau akhirnya, begitu juga putra beliau Nabiullah Ismail alaihissalam, mengajarkan ketakwaan yang luar biasa, sekaligus menjadi bekal bagi kita semuanya, bahwa bila ujian kehidupan sudah tidak sanggup lagi dipikirkan, maka jawabannya bukan dipikirkan atau dilupakan, tetapi dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sikap beliau? Falamma aslama, ketika keduanya telah pasrah, Nabiullah Ibrahim pasrah, Nabiullah Ismail pasrah, wa tallahu lil jabin, ketika telah diletakkan kepala Nabiullah Ismail dan pisau sudah menempel, apa yang Allah wujudkan? Wa nadainahu wa ya Ibrahim, Allah memanggil Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami akan membalas orang-orang yang telah berbuat ihsan. Wa fadainahu bidzikrin adzim,
dan kami ganti Ismail dengan sesembelihan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, begitulah pelajaran yang diberikan Nabiullah Ibrahim kepada kita, yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran, bahwa apapun yang tampak sebagai sebuah keburukan, hakikatnya Allah menginginkan kebaikan. Allah sedang menguji husnuzan kita kepada Allah. Apakah kita tetap berhusnuzan kepada Allah saat rumah tangga kita pecah, saat rumah tangga kita diuji, saat usaha kita bangkrut, saat karir kita mandek, saat hidup kita berantakan? Apakah akan tetap berhusnuzan kepada Allah atau tidak? Itulah ujian Allah. Bisa saja Allah langsung mengganti dengan kambing tanpa harus membuat berdebar-debar Nabiullah Ibrahim. Bisa. Dan bila kita perhatikan Qisasul Anbiya di dalam Al-Quran, semuanya itulah Allah. Allah bisa saja memberikan pertolongan tanpa harus membuat Nabiullah Muhammad SAW menangis karena khawatir kalah di dalam perang Badar yang jumlahnya 313 melawan 1000 orang dengan prajurit yang lengkap, kuda yang lengkap, senjata yang lengkap, sementara beliau kudanya saja hanya 1 ekor. Bisa Allah memberikan pertolongan, tapi kenapa Allah memberikan ujian itu terlebih dahulu? Allah bisa menyelamatkan Nabi Musa tanpa harus menyuruhnya terlebih dahulu menyeberangi lautan. Sudahlah dikejar oleh Fir'aun, dihadapkan pada lautan. Kalau orang buruk sangka kepada Allah, apakah Allah akan menenggelamkan saya? Kalau orang berburuk sangka kepada Allah, apakah Allah akan menghancurkan saya 313 melawan 1000? Kalau orang berburuk sangka, apakah dalam perang Ahzab Allah akan membinasakan saya? Itulah ujian Allah, seperti yang dikisahkan antara kisah Musa alaihissalam dan Nabiullah Khidir dalam surat Al-Kahfi. Ujian selalu berwajah dengan para wajah yang buruk, tapi pada hakikatnya adalah keinginan yang baik. Kita lihat di dalam surat Al-Kahfi, ujian pertama adalah perahu yang rusak. Mungkin nelayan akan berkata, kenapa Allah membuat perahu saya berdua, padahal Allah akan menyelamatkan perahu. Allah SWT, kenapa Allah membunuh anak saya, padahal Allah menggantinya dengan saya. Kenapa Allah membuat dinding rumah ini runtuh, padahal Allah mengeluarkan harta karun kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah, ada dalam hidup jawaban ujian bukanlah difikirkan, tetapi diikhlaskan, dipasrahkan kepada Allah. Falamma aslama, ketika mereka semua pasrah, datanglah pertolongan Allah. Ini sesuai dengan firman Allah ketika turun surat Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Ketika ayat ini turun, para sahabat merasa khawatir, gelisah, takut, cemas. Kenapa Allah memberikan syariat yang berat? Allah akan menghisab semua amal perbuatan kita, bahkan yang terlintas di dalam hati akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian sahabat dadanya menjadi sempit dan protes kepada Rasulullah, tetapi kemudian turun wahyu agar Rasulullah mengajarkan agar para sahabat jangan seperti kaum Israel yang mudah protes. Rasulullah mengatakan agar sahabat mengatakan sami'na wa ata'na Rasulullah, kami dengar kami taat, mohon ampun ya Allah. Ini ibarat kita dalam ujian, kami ikhlas, kami ridho, kami pasrah Allah, ampunan ya Allah. Ketika para sahabat mengucapkan itu, maka ayat yang pertama dihapus dan turunlah ayat yang selanjutnya. Rasul dan selanjutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan sesuai kemampuan. Sekarang amalan hati tidak dihisab lagi. Amalan yang dihisab adalah apabila yang dirasa. Ketika kita tidak protes kepada Allah, hati sudah ikhlas menerima, maka turunlah pertolongan Allah. Kadang jawaban ujian hidup hanyalah itu. Kadang bila ujian sudah terlalu berat, tidak sanggup kita pikirkan,
yang perlu kita jawab adalah sami'na wa ata'na ya Tuhan. Ya Allah, kami ikhlas, kami rela, kami pasrah. Mohon ampun, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya Allah, maafkanlah kami, ampuni kami, kasihi kami. Ucapan-ucapan seperti ini bahkan sudah menjadi metode yang diadopsi oleh orang-orang Hawaii dalam Hawaii method yang kita kenal dengan Hawaii Oporotuna and sorry is forgive me, I love you. Ini adalah tradisi orang Hawaii. Bila masalah terlalu berat, tidak berpikir apa-apa lagi, tetapi mengucapkan kepada semesta, I'm sorry, please forgive me, I love you. Apa bedanya sama dengan apa yang diajarkan Allah? Sami'na wa ata'na wa afa'na waghfirna warhamna. Saya ikhlas, saya ridha, saya pasrah. Maafkan kami Allah, ampuni kami Allah, belas kasihan. Kadang ujian hidup adalah dengan ucapan-ucapan seperti itu jawabannya. Tidak perlu dengan memberontak, tidak perlu bertanya kenapa Allah menakdirkan ini semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahu Akbar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfirullahal 'azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.